Halo Sobat Civikus, perkenalkan nama saya Monica Pratiwi Syotang dengan NIM 2330 2040 40104 dari Prodi Kehutanan Universitas Palangkaraya. Pada video ini saya akan menguraikan sebuah buku yang sudah saya kaji dengan judul Akademi Militer Jogja dalam Perjuangan Fisik 1945 sampai dengan 1949 pada bab 1, 2, dan 3 yang ditulis oleh Dr. Andes Mohardi. Bab 1, Lahir dan Tubuhnya Akademi Militer Jogja. Akademi Militer Yogyakarta atau AMI memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, terdapat kebutuhan mendesak untuk membentuk sebuah angkatan bersenjata yang terorganisir untuk mempertahankan kemerdekaan negara yang baru lahir tersebut dari ancaman penjajah. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1945, Presiden Soekarno menunjuk Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang kemudian berubah menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan akan perwira militer yang terlatih, dibentuklah sebuah lembaga pendidikan militer. Sejarah singkat lahirnya Akademi Militer di Yogyakarta dapat diringkas sebagai berikut. 1. Pendirian Pusat Pendidikan Perwira atau P3. Pada awalnya, di Yogyakarta didirikan Pusat Pendidikan Perwira P3 pada tanggal 31 Januari 1946. P3 ini merupakan cikal bakal dari Akademi Militer yang bertujuan untuk mencetak perwira-perwira muda untuk memperkuat struktur kepemimpinan dalam militer Indonesia. 2. Perkembangan dan perpindahan pada masa awal. Karena kondisi perang dan situasi yang tidak menentu, lokasi pendidikan militer sering berpindah-pindah. Pendidikan militer ini sempat berpindah ke Magelang karena situasi keamanan. Ketiga, pendirian Akademi Militer Magelang. Akademi Militer secara resmi dipindah ke Magelang pada tahun 1948 dan kemudian menjadi Akademi Militer Nasional atau AMN pada tahun 1950. Pemindahan ini dilakukan karena pertimbangan strategis dan keamanan. Keempat, peran Akademi Militer. Akademi Militer tidak hanya berperan dalam mencetak perwira militer, tetapi juga menjadi simbol perjuangan dan semangat nasionalisme bagi Indonesia. Para lulusannya banyak yang kemudian memegang peranan penting dalam sejarah Indonesia. 5. Pembentukan TNI Angkatan Darat. Akademi Militer menjadi bagian dari TNI Angkatan Darat atau TNI AD dan terus berkembang hingga saat ini. Dengan program pendidikan yang terus diperbarui, untuk menghasilkan perwira-perwira yang profesional, sejarah Akademi Militer Yogyakarta tidak terlepas dari dinamika perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pengembangan Tentara Nasional Indonesia. Lembaga ini telah melalui berbagai perubahan dan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara dan telah menjadi bagian penting dari sejarah militer Indonesia. Bab 2. Berbagai pengalaman kadet di tahun-tahun pertama MA. Akademi Militer Yogyakarta yang lebih dikenal sebagai Akademi Militer atau AKMIL adalah sebuah institusi pendidikan tinggi militer di Indonesia yang bertujuan untuk mendidik calon perwira TNI Angkatan Darat. Akademi ini berlokasi di Magelang, Jawa Tengah, yang tidak jauh dari Yogyakarta. Akademi Militer Magelang didirikan pada tanggal 11 November tahun 1945, hanya beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, lembaga ini bernama Military Academy Yogyakarta atau MAY dan berlokasi di Yogyakarta. Namun, pada tahun 1950, MAY dipindahkan ke Magelang dan berganti menjadi nama Akademi Militer Magelang. Sejak saat itu, Akademi Militer telah mengalami berbagai perkembangan, baik dari strategi infrastruktur, kurikulum, maupun metodologi pelatihan. Akademi ini terus berpartisipasi dengan perubahan zaman dan teknologi untuk menyediakan pendidikan militer yang relevan dan efektif. Sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional Indonesia, Akademi Militer tidak hanya fokus pada pendidikan militer dan kepemimpinan,
tetapi juga menekankan pentingnya pendidikan karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Lulusan akademi militer diharapkan menjadi perwira yang profesional, berintegrasi dan memiliki komitmen yang kuat terhadap negara dan bangsa. Secara berkala, akademi militer juga melakukan kerjasama dengan akademi militer dari negara lain, dan itu Akmil juga berupaya untuk meningkatkan kualitas fasilitasi dan sarana untuk mendukung proses belajar mengajar. Bab 3. Menghadapi pemberontakan PKI Muso Madiun 1948. Pemberontakan PKI Muso di Madiun pada tahun 1948 adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pemberontakan ini dipimpin oleh Muso, seorang pemimpin Partai Komunis Indonesia atau PKI yang baru saja kembali dari Uni Soviet. Pada waktu itu, Indonesia masih dalam proses mempertahankan kemerdekaannya dari Belanda yang ingin kembali menjajah setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia Kedua. Situasi politik dan ekonomi di Indonesia sangat tidak stabil. PKI yang dipimpin oleh Muso melihat ini sebagai kesempatan untuk mengambil alih kekuasaan dan mendirikan pemerintah komunis di Indonesia. Pemberontakan ini dimulai pada bulan September 1948 ketika PKI mengumumkan pembentukan Republik Soviet Indonesia di Madiun, Jawa Timur. Pemerintah Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dengan cepat menanggapi pemberontakan tersebut. Cara pemerintah menghadapi pemberontakan PKI Muso di Madiun adalah sebagai berikut. 1. Diplomasi dan persuasi. Awalnya pemerintah mencoba untuk melakukan negosiasi dengan cara pemberontak untuk menyelesaikan masalah secara damai. 2. Operasi militer. Ketika upaya diplomasi gagal, pemerintah mengambil tindakan militer. Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang saat itu masih dalam proses pembentukan dan penyatuan sebagai kelompok bersenjata dikerahkan untuk menghadapi pemberontak. 3. Mobilisasi politik. Pemerintah jujur mengajukan mobilisasi politik dengan menggalang dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk menentang pemberontakan tersebut. 4. Propaganda. Pemerintah menggunakan media dan propaganda untuk mempengaruhi opini dan menggambarkan pemberontakan tersebut sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. 5. Penumpasan. Dalam waktu singkat, pasukan pemerintah berhasil menguasai kembali Madiun dalam proses tersebut. 6. Pembersihan. Setelah pemberontakan berhasil ditumpas, pemerintah melakukan pembersihan terhadap elemen-elemen komunis di dalam pemerintah dan masyarakat. Pemberontakan Madiun 1948 ini menjadi salah satu faktor yang memperkuat posisi pemerintah pusat di Indonesia dan menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menghadapi tantangan internal. Namun, peristiwa ini juga menimbulkan trauma dan menjadi dasar bagi sikap anti-komunis yang kuat di Indonesia yang kemudian berujung pada peristiwa tragis di tahun 1965 sampai dengan 1966. Sekian hanya ini yang dapat saya sampaikan dari uraian buku yang sudah saya kaji. Terima kasih.